Halo Sobat Saham semuanya, jumpa lagi dengan saya Papa Vito ya, dalam video oprek LK full year 2021. Jadi kali ini kita akan coba melakukan analisa untuk saham legacy yang sangat menarik ya. Kalau kita lihat itu saham Unilever di sini ya. Saham Unilever itu turun terus, saham yang sebenarnya sangat menarik untuk dibeli, apalagi harganya yang turun terus sampai saat ini. Dan hari ini saham itu sempat menyentuh low-nya ya terakhir. Dan di oprek LK kali ini kita akan lihat apakah saham Unilever ini masih layak dibeli. Nah, di sini analisa saya itu merupakan analisa pribadi, jadi bisa dipakai atau tidak silakan Bapak Ibu analisa kembali. Setiap orang punya pandangan yang berbeda terhadap saham dan pergerakannya, termasuk saham Unilever yang malam ini akan saya oprek laporan keuangannya. Nah, mengapa saya tertarik untuk mengoprek laporan keuangan full year 2021 dari saham Unilever? Padahal saya sendiri jujur saja saya tidak memegang saham ini. Ya, kenapa? Karena saya memang tidak terlalu suka dengan saham-saham yang sifatnya itu growth ya. Jadi saya adalah tipe investor yang value investing. Jadi saya mencari saham-saham yang memang harganya masih rendah, lalu saya beli dan saya simpan dengan harapan harganya akan tinggi dan bisa menjadi bagger gitu ya. Nah, kenapa saya ingin membahas saham Unilever ini? Pertama, sebenarnya ini untuk mengasah kemampuan analisa saya sendiri ya, jadi untuk diri saya sendiri. Dan juga dengan sharing kali ini saya ingin berbagi ilmu yang semoga bisa dapat digunakan oleh Bapak Ibu Sobat Saham semua. Dan jangan dilihat sahamnya ya Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat bagaimana teknik menganalisa. Ya, nanti ada beberapa yang akan saya analisa. Bukan hanya LK-nya saja, saya akan coba sedikit menyentuh analisa teknikal menggunakan VPA ya, volume price action. Oke, kita lanjut ke saham Unilever ini. Mengapa Unilever ini sangat menarik ya? Nah, Unilever kalau Bapak Ibu ketahui merupakan brand yang sangat besar dengan produk yang sangat banyak. Dia bergerak di consumer goods dan banyak sekali produk-produknya yang digunakan oleh masyarakat luas. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau lihat produk gitu ya, coba dilihat kalau ada simbol U itu adalah Unilever. Misalnya kayak Blue Band ya, dan banyak sekali untuk sabun-sabun, produk sabun seperti itu, atau deterjen itu yang memang produksi Unilever. Jadi brand yang besar dengan produk yang sangat banyak. Lalu orang senang membeli saham Unilever karena tahu brandnya besar, jadi membuat psikologinya lebih tenang. Ya, membeli saham perusahaan besar tenang ya, kita merasa ya perusahaan ini besar kok, aman kok, pasti naik harga sahamnya ya. Mungkin pikirannya seperti itu gitu. Lalu yang ketiga, ROE Unilever kalau dilihat, kita nanti juga akan lihat itu di atas 100% ya. Ini sangat jarang sekali perusahaan yang bisa mencapai ROE di atas 100% ya. Nah, ini Unilever adalah salah satunya. Jadi cukup menarik ya, ada saham Unilever ini yang ROE-nya di atas 100%. Lalu juga yang keempat, saya catat bahwa sudah menempel di mindset para investor atau trader yang membeli saham Unilever, bahwa Unilever itu saham yang bagus. Mau sampai kapanpun saham ini tetap bagus gitu ya. Jadi mindset itu kadang-kadang sulit dihilangkan dari pemikiran para trader atau investor Unilever ya, saham Unilever. Lalu yang terakhir, saya catat bahwa ada yang bilang kalau mau nabung saham ya kalau nggak di BCA ya Unilever gitu. Dua saham ini menjadi primadona sejak dahulu kala nih.
Jadi dulu pernah ada sih hitung-hitungannya, wah beli saham BCA kita simpan 5 tahun bisa berberapa bagger gitu kan. Unilever pun masuk ke salah satunya yang dihitung bahwa dengan menyimpan beberapa tahun ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bisa menghasilkan profit yang cukup lumayan besar. Namun hal penting yang patut kita ketahui ya. Jadi sebelum kita lanjut nanti ke analisa mendalam tentang Unilever, itu pertama adalah coba sobat saham semua hapus semua mindset yang melekat. Jadi kita berusaha untuk bersifat objektif ya. Objektif itu kita lihat objeknya, bukan subjektif. Subjektif itu berdasarkan kemauan kita, berdasarkan harapan kita gitu. Jadi kita coba bersifat objektif, melihat kondisi yang ada ini bagaimana gitu. Ya, nanti kita akan lihat secara objektif. Lalu patut ditulis di sini, saya tulis bawah, hidup itu layaknya roda ya. Ini sama dengan perusahaan dan juga sahamnya. Nggak selalu perusahaan itu akan terus berkembang tambah besar. Ada kalanya ketika perusahaan sudah besar itu sangat sulit untuk berkembang ya. Karena saking besarnya itu manajemennya sangat berat. Apa yang harus dikembangkan lagi gitu. Untuk memperluas pemasarannya sudah seluruh Indonesia. Kalau mau menambah jenis produknya, mereka harus melakukan banyak hal supaya bisa melakukan ekspansi yang lebih luas lagi untuk menambah laba dan keuntungan perusahaan. Lalu juga yaitu tadi ya, hilangkan semua harapan, berusaha untuk bisa realistis. Kita lihat realistis ya, realitanya gimana gitu. Jangan berharap ini pasti akan naik, ini pasti akan naik gitu ya. Dan yang terakhir adalah perlu dicatat bahwa market selalu benar dan kita belum tentu benar. Saya sendiri sering mengalami hal itu. Saya merasa ini saham bagus, analisa secara fundamental bagus, analisa secara teknikal bagus, harusnya naik. Itu saya gitu. Tapi market kadang berkata lain gitu loh. Saham yang bagus belum tentu harganya naik, dan saham yang jelek belum tentu harganya turun. Nah, ini harus kita hilangkan bahwa market selalu benar dan kita belum tentu benar. Oke, kita lanjutkan. Apakah saham Unilever saat ini sudah tepat untuk dibeli? Apalagi hari ini sempat menyentuh supportnya, turun lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat beberapa poin. Ya, pertama kita akan coba lihat secara fundamental, singkat saja ya dengan RTI. Jadi saya nggak mau melihat analisa fundamental terlalu detail. Kita lihat dari RTI saja. Lalu yang kedua kita juga akan coba lihat teknikal. Ya, teknikal juga saya tidak terlalu ahli gitu. Ya, kita lihat saja bagaimana trennya, bagaimana volume price actionnya ya, VPA-nya. Nanti kita akan lihat secara singkat. Lalu terakhir kita akan coba oprek laporan keuangan full year 2021-nya yang sudah keluar. Kita akan lihat apakah memang saham ini layak kita beli sekarang ya, saat ini gitu. Nah, nanti kita akan lihat dari hasil analisa 3 poin ini. Oke, kita lanjut. Oke, apa yang harus saya lakukan terhadap saham Unilever ini kalau saya sudah punya dan kalau saya belum punya? Oke, nanti setelah kita lihat analisanya, saya akan kembali lagi ke slide ini. Paling enggak Bapak Ibu bisa sudah tahu ya. Jadi dengan video hari ini yang saya buat, semoga punya gambaran supaya tahu saya harus bagaimana nih kalau saya sudah punya saham ini, atau saya harus bagaimana nih jika saya belum punya saham ini. Kita lihat dulu. Oke, kita akan langsung ke analisa yang tadi ya. Kita akan lihat analisa secara fundamental dengan RTI. Baik, saya aktifkan dulu untuk tampilan RTI-nya. Oke, ini ya. Jadi kalau dilihat hari ini ya, IHSG mengalami pelemahan, sempat turun lumayan dalam. Namun di akhir pasar IHSG kembali
sedikit rebound. Dan kalau kita lihat ini asing masih akumulasi ya Bapak Ibu ya. Ini tanda-tanda baik karena kita lihat secara weekly asing sudah mengakumulasi saham Indonesia sebesar 3,88 triliun. Satu bulan, wow, 14,62 triliun. Bagaimana dengan 3 bulan? Sudah 20,24 triliun. Nah, ini artinya apa? Akumulasi asing itu sejalan dengan kenaikan IHSG. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini data 3 bulan ya. Tadi kita lihat asing 3 bulan akumulasi 20 triliun, IHSG-nya naik gitu. Pinter ya. Asing akumulasi ketika merah, setelah itu dia naikkan. Oke, kita akan ke Unilever ya. Oke. Nah, Unilever seperti yang saya sampaikan hari ini sempat turun 1%. Harga closing di 3810, dan jika kita lihat data 1 tahun, dia berada di support yang dia capai di bulan Oktober. Jadi kalau kita lihat di Oktober sempat turun mentok, lalu dia rebound sampai ke 5000 lebih. Nah, kita akan lihat analisa Unilever ini secara bertahap. Jadi dari chart kelihatan saat ini dia berada di support ya. Hari ini sempat low mencapai 3810, low-nya sempat di 3800. Lalu yang harus kita lakukan pertama lihat dulu analitik ya. Saya biasa ingin lihat sih ini sebenarnya dari asing bagaimana gitu. 1 minggu asing sudah jual 36 miliar. 1 bulan 63 miliar. 3 bulan 233 miliar. 6 bulan ya ini 472 miliar. Bagaimana dengan 1 tahun? Oh, ternyata 1 tahun masih positif ya. Jadi dia ada di pasar negosiasinya 233 miliar. Dan di regular marketnya dia melakukan proses penjualan. Hati-hati ya. Hati-hati kenapa? Ini terkesannya dia beli di pasar negosiasi, kemudian dia siram di pasar reguler. Nah, ini hati-hati pergerakan asing seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke finansial. Nah, ini sebenarnya cara mudah untuk melihat ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini saham ini di 2017, 2018 sampai 2021 gitu ya. Oke, nah sekarang coba perhatikan itu di tabel pertama adalah terkait net income ya, di sini net income, revenue dan net profit margin NPM-nya. Net income-nya dari 2018 sampai 2021 turun. Net income-nya ya. Jadi penghasilan bersihnya turun. Lalu revenue-nya, penjualannya ya standar sih. Jadi 2021 ini sempat turun ya, lumayan jauh. Dan dilihat net profit margin-nya juga turun. Jadi secara income dia mengalami penurunan. Kita lanjut ke bagian bawah, balance sheet. Di sini akan terlihat equity, liabilitas, aset dan DER-nya. Nah, ini warna hijau ekuitasnya dari 2018 sampai 2021 mengalami penurunan. Liabilitasnya ya sempat turun, naik, turun lagi di 2021. Tapi secara kita compare dengan 2018 itu naik ya, itu naik. Lalu bagaimana dengan asetnya? Asetnya di 2021 ini turunnya lumayan ini ya, kalau dilihat dari chartnya. Dan DER-nya ini yang garis hijau ya, 2018 sempat turun, tapi setelah itu nanjak kembali 2019, 2020, 2021. Nanti kita akan lihat berapa persen sebenarnya. Kalau lihat di chart di sini sebenarnya kelihatan ya di sekitar 300-an persen. Ini DER 300-an persen. Lumayan ini, cukup membebani kondisi keuangan dari Unilever. Oke, kita akan lanjut ke bawah. Ini cash flow-nya ya. Dari cash flow ini akan
terlihat ya bahwa ada perubahan net cash change-nya itu yang warna pink itu di 2021 ini turun lumayan ya, 500-an miliar gitu. Padahal di tahun-tahun sebelumnya masih sempat naik. Nah, nanti kita akan lihat penurunan ini karena apa gitu ya. Lalu di earningnya juga kita lihat EPS-nya ya. EPS-nya 2018 ke 2019 turun, 2020 sempat naik, tapi di 2021 turun lagi lebih dalam daripada EPS 2019-nya. Ini cukup berbahaya ya. Ini cukup berbahaya. Jadi kita nanti akan lihat di laporan keuangan 2021 ada apa gitu. Karena dari tren harganya kelihatan bahwa setelah LK 2021 full year keluar, sahamnya lanjut turun gitu. Oke, setelah itu kita lihat ke bagian profile. Ini agak menarik ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat pemegang saham masyarakatnya kecil sebenarnya, hanya 15% gitu ya. Dan pemegang pengendalinya itu Unilever Indonesia Holding itu 84,99%. Ini sebenarnya agak mencurigakan ya. Sahamnya turun tapi masyarakatnya pegang dikit gitu. Biasanya kalau saham turun, masyarakat pegang banyak, itu artinya mau dilempar ke masyarakat gitu, ke retail gitu ya. Jadi mau kabur dari market gitu. Tapi kalau ini kita lihat, ini ya menarik sih. Menariknya masyarakatnya hanya 15%. Nanti akan saya sampaikan kenapa bagian sini menarik. Lalu kita lanjut ke key statistik. Ya, key statistik kita lihat ya, EPS-nya dari 2018 239 ya di sini. 2019 turun 194. 2020 turun lagi 188 dan 2021 turun kembali menjadi 151. Ini tren kurang bagus Bapak Ibu. Tren turun terus EPS ini adalah tren yang kurang bagus. Ya, nanti kita lihat bagian lainnya. Salesnya 39 triliun, asetnya nanti kita lihat di laporan keuangan secara detail. Namun kalau dilihat di sini valuasinya ini pernya masih tinggi ya, 25% ya. 25% ini per yang cukup tinggi gitu. Karena kalau saya biasa nyari saham-saham yang untuk investing, value investing itu saya cari per di sekitaran 5. Bagus kalau bisa dapat di bawah 5. Ini sudah 25 pernya. Lalu ya benar ya, ROE-nya 133 nih, besar nih. Dan ini yang menyeramkan adalah DER-nya 341%. Ini cukup berat karena beban untuk membayar hutang, membayar bunga seperti itu akan cukup berat. Oke, kita lihat di corporate action. Bagi para dividend hunter, saham ini ya cukup sayang ya. Dulu tinggi sekali nih ya, dividennya tinggi sekali, setahun dia dibagi 2 kali. Cuman di 2020 ya dia nggak pelit sih, dia bagi dividennya. Cuman totalnya ini 194. 2021 turun ke 166. Ya wajar ya. Keuntungannya berkurang. Bagaimana dia bisa membagikan dividen banyak ya. Jadi ini kelihatan ya. Terakhir itu 166 di tahun 2021. Nah, ini udah terbagi dividennya. Jadi kita harapkan 2022 dia bagi lagi gitu. Cuman ya kita nggak tahu, kalau di EPS-nya turun terus kemungkinan dividennya akan turun lagi. Oke, itu kita lihat dari RTI secara fundamentalnya. Kita belum lihat laporan keuangannya. Nah, berikutnya saya mau sharing sedikit melihat teknikalnya ya. Kita lihat teknikal dari Unilever ini. Oke. Nah, volume price action yang saya suka pakai itu saya menggunakan volume profile ya. Jadi volume profile itu gini, ketika saham turun ketika saham turun, ini kita harus tunggu saham itu sampai
konsolidasi dulu. Ya, jadi yang selalu saya sampaikan, untuk dapat untung, para institusi harus membeli saham dalam jumlah banyak di harga murah, ya. Lalu dia akan naikkan harga, kemudian dia pelan-pelan dia akan jual. Lalu harganya dia turunkan kembali. Nah, bagaimana dengan Unilever? Ya, kalau dilihat ya, secara weekly kita lihat ya, dia turun dulu terakhir di 8.450, turun terus sampai 4.000. Kebayang ya, yang beli di harga 8.000, 10 juta misalnya. Saat ini dulu ya kemarin turun sampai 4.000, berarti dia ya tinggal 5 juta gitu ya. Nah, ini dia kembali turun sampai 3.810. Nah, secara teknikal simpelnya gini, kita harus follow the trend. Trend Unilever ini lagi turun. Sempat memang naik ya di bulan Oktober tadi ya. Lalu dia turun kembali dan menyentuh low-nya. Ada apa ini? Ya, ini kalau dilihat ya karena laporan keuangannya sangat mengecewakan, tidak ada perbaikan signifikan, sahamnya kembali turun. Atau bisa juga kemarin institusi naikin, lalu mereka jualan nih. Kalau dilihat dari volume di sini lumayan tinggi nih, ya. Jadi kemungkinan dinaikin dulu 2 minggu saja, lalu dijualan lagi, turun lagi harganya, gitu. Apakah setelah ini dia akan naik atau turun? Saya tidak tahu. Tapi kalau saya melihat trennya seperti ini, kebayangnya dia akan turun kembali, gitu. Jadi kalau secara tren ini saham belum layak untuk dibeli, oke ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau spekulasi, karena dia saat ini sudah berada di support, ya saya sarankan belilah, tapi porsinya jangan terlalu banyak. Misalnya 20% dana dulu kita beli, spekulasi, mumpung sudah di support. Kalau dia bertahan di support, dia bisa mantul, lumayan bisa jadi cuan gitu kan. Tapi kita coba bersikap untuk objektif. Bagaimana kalau turun? Ya, itulah pentingnya kita mempunyai trading plan, supaya ketika harga saham turun kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan ketika kita sudah beli saham kemudian turun, panik, tanya di grup saya harus bagaimana, saham saya nyangkut gitu. Itu bukan solusinya. Dan untuk anggota grup, misalnya ada Bapak Ibu di grup saham, ya itu bukan urusan saya gitu, itu urusan Anda. Anda membeli, Anda tahu resikonya gitu ya. Jadi kalau dilihat secara grafik, tren masih turun. Kalau saya akan wait and see dulu sih. Saya nggak tahu nih kalau dia break low-nya, supportnya, dia akan turun dan kita nggak tahu turunnya sampai berapa gitu. Sebaiknya hati-hati ya dengan saham yang trennya saat ini turun. Lalu secara fundamental juga kita lihat tadi overall kondisinya juga sedang turun. Oke, kita cukupkan untuk melihat teknikal. Sekarang kita akan coba lihat laporan keuangannya. Nah, ini ya laporan keuangannya. Kalau kita lihat Unilever, ini laporan keuangan full year 2021, Desember 2021. Oke, kita scroll, kita lihat bagian aset. Nah, pertama yang harus kita lihat adalah aset, terutama yang setara kas. Ini sayang sekali ya, turunnya jauh sekali Bapak Ibu. Ini dalam jutaan rupiah. Artinya ini 2020 Desember dia masih ada cash itu 844 miliar. Di akhir Desember 2021 tinggal 325 miliar. Lari kemana kita nggak tahu. Piutangnya turun juga. Jadi 4,9 triliun turun ke 4,1 triliun. Oke, piutang pihak berelasi naik sedikit.
Lalu kita lihat ini kurang lebih sama secara overall, total jumlah aset lancarnya turun 8,8 triliun menjadi 7,6 triliun, turun 1,2 triliun. Jadi perusahaan yang asetnya turun ini tidak baik ya. Artinya ya penghasilannya kurang gitu, asetnya nggak bisa bertambah gitu. Kalau perusahaannya turun gini berarti dia lagi dalam fase downtrend secara keuangan gitu. Jadi kita akan lihat berikutnya lagi. Aset tidak lancarnya overall kurang lebih sama, tapi total ada turun ya sekitar ya 300 miliar lah ya kurang lebih, dan jumlah aset secara total turun di sini ya sekitar 1,5 miliar. 1,5 triliun, sorry. 1,5 triliun. Aset kurang baik. Lalu bagaimana dengan liabilitas kewajibannya? Ini pinjaman banknya lumayan sih, turun drastis 1,2 triliun ya. Tapi utang pihak ketiganya sedikit naik. Pihak federasi sedikit naik, lalu juga pajak dan seterusnya. Kita lihat jumlah liabilitas jangka pendeknya turun ya sekitar 900 ya ini ya. Sekitar 900 miliar ya. Ini lumayan ya kalau liabilitasnya turun. Cuman tadi kita hitung masih 300%, itu cukup mengkhawatirkan ya. Lalu liabilitas jangka panjang juga ya overall masih oke, nggak terlalu beda jauh sama tahun lalu. Totalnya ada penurunan ya. Liabilitasnya ada penurunan sekitar 800 miliar. Ini lumayan. Sebenarnya dari liabilitasnya lumayan bagus. Ekuitasnya bagaimana modalnya? Ekuitasnya kita lihat mengalami penurunan 600 miliar. Ini juga kurang bagus. Ekuitas turun ya, Bapak Ibu ya. Lalu kita masuk ke rugi laba. Oke. Penjualan bersih dia ada turun juga ini sekitar 3 ya. 3,4 triliun penjualan bersih turun. Lalu laba brutonya otomatis turun. Juga beban pemasarannya, beban-beban lain, total laba usahanya turun 9,4 triliun menjadi 7,6 triliun. Ini turun sekitar berapa nih? 1,8 ya. Nih 1,8 triliun turun. Lalu laba sebelum pajak, oke, dan kita lihat labanya setelah beban pajak 5,7 di compare tahun lalu 7,1. Lalu turun laba per sahamnya 151. Tahun lalu masih 188. Ini EPS-nya turun. Ini ya kurang bagus ya. Kalau EPS turun berarti kan usahanya mundur ya, bukannya maju gitu ya. Lalu bagaimana dengan arus kasnya, cash flow-nya? Arus kas dari aktivitas operasi. Oke, ini penerimaan pelanggannya turun 3 triliun. Lalu pembayaran ke pemasoknya turun ya sekitar 2 triliunan. Total aktivitas ini 7,9, tahun lalu 8,3. Ini mengalami penurunan untuk CFO-nya ya, cash operation-nya. Untuk investasi juga dia nggak terlalu banyak melakukan investasi apa-apa nih. Jadi kurang lebih sama dengan tahun kemarin. Untuk pendanaannya, untuk bayar hutang segala macam, pinjaman bank, nah ini yang saya bilang, ini dia bayar utangnya banyak gitu loh. Total 7,7 triliun gitu loh tiap tahun. Itu lumayan kerasa ya. Padahal profit dia tadi berapa? Profit dia tadi laba usahanya 7,6 triliun ya, habis gitu loh. Jadi labanya ini habis untuk membayar hutangnya gitu loh. Ini ya 7,7 triliun dia harus bayar hutang. Nah, akhirnya akibatnya apa? Kasnya secara total ya negatif 500 miliar gitu. Tahun lalu masih bisa plus 200 miliar. Jadi kalau kasnya minus tadi 500 miliar, kas awalnya 800 miliar, ya total di akhir tahun 2021 kasnya tinggal 325 miliar. Apakah bagus?
secara cash flow sangat jelek ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak heran sahamnya ikut turun gitu. Jadi karena secara laporan keuangannya kurang bagus, ya otomatis harga sahamnya akan mengikuti gitu. Oke, kita cukup ya untuk LK. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi detailnya gitu kalau misalnya masih penasaran. Nah, ini tadi ya pertanyaan berikutnya yang harus kita pikirkan adalah apa yang harus saya lakukan? Itu tadi ya. Kalau sudah punya saham ini bagaimana? Kalau belum punya bagaimana gitu. Saya jawab yang gampang dulu deh. Kalau belum punya sebelah kanan. Ya, kalau saran saya ada 700 saham ya di Bursa Indonesia. Kita bisa cari dulu deh yang lain. Sementara Unilever masuk dulu ke watchlist ya. Nah, kita bisa pantau sebenarnya. Kita bisa pantau karena saham itu ada saatnya naik gitu. Karena saat ini turun, ya sudah kita biarkan dulu gitu. Nah, kapan kita bisa pantau saham Unilever ini? Pertama adalah ketika laporan keuangannya mulai ada tanda-tanda perbaikan. Bisa dilihat dari EPS-nya. Kita bisa compare EPS kuartal 1 nanti 2022 dengan kuartal 1 2021 tahun kemarin. Naik apa enggak? Lalu kita bisa compare LK nanti kalau 2022 yang Q1 udah keluar, kita bisa compare dengan Q4-nya ini naik apa enggak. Kalau EPS-nya sudah mulai naik, nah ini mulai siap-siap nih gitu. Siap-siap artinya belum action ya Bapak Ibu ya. Jadi kita minimal kalau saran saya untuk amannya 2 kuartal. Kalau EPS-nya menunjukkan kenaikan, ada perbaikan, mungkin kita bisa beli saham ini. Lalu yang kedua adalah analisa VPA tadi. Kalau chartnya udah sideways, ada tanda-tanda akumulasi, ya biasanya institusi begitu. Dia nggak akan akumulasi dengan menaikkan harga. Dia akan akumulasi ketika sideways, harganya di situ-situ aja ya. Dia akan nabung, beli sampai dia cukup. Baru saatnya dia akan naikkan harga. Nah, ini kita ikutan beli. Kalau kita punya dana, kita bisa cicil beli. Kita bisa cicil beli atau ada juga yang tunggu break. Baru bisa break sideways-nya baru beli. Itu juga boleh. Nah, sekarang yang sulit nih, yang sebelah kiri. Kalau saya sudah punya, lalu kalau sudah nyangkut ya, kalau bisa TP ya bisa TP dulu. Bisa harganya ketika beli lalu average ternyata masih bisa TP. Agak sulit sebenarnya karena ini saat ini dia ada di supportnya di low-nya. Saya rasa bukan TP sih, mau nggak mau pasti cut loss gitu. Nah, kalau saya nih ya, kalau saya punya saham ini, saya nggak akan cut loss gitu. Kenapa? Ya itu tadi, ini perusahaan besar. Peluang bangkrutnya itu 0,0000% ya, 0,0001% gitu. Jadi ada saatnya saham ini akan naik. Cuman kita belum tahu kapan dia akan naik. Dia akan naik kalau ada perbaikan usahanya. Lalu juga ada institusi yang ikut terlibat untuk menaikkan harga. Karena kalau modal kita kayak retail hanya berapa juta, berapa miliar pun akan sulit menaikkan saham ini. Gitu. Jadi kalau saya akan keep dulu. Ya sementara di porto merah ya biarkan saja gitu loh. Nah, kalau kuat dananya ya, misalnya Bapak Ibu dananya cukup kuat, modalnya kuat, bisa disisihkan untuk beli secara bertahap. Maksudnya gini, sekarang harganya di 3.800-an gitu ya. Dia turun misalnya 10% atau 20%, Bapak Ibu cicil beli. Dia turun lagi 10%, cicil lagi beli. Itu asal modal Bapak Ibu kuat, dan itu adalah uang dingin ya, uang dingin yang memang tidak terpakai. Itu bisa lakukan beli bertahap setiap dia turun. Atau teknik keduanya, tunggu sampai ada tanda-tanda naik baru beli dalam jumlah besar. Misalnya saat ini saya nyangkut di harga 7.000 sebanyak kurang lebih, misalnya kemarin beli di ada 10 juta misalnya di harga 7.000. Tunggu sampai ada tanda-tanda dia mau naik, atau tadi ya
sideway dengan volume akumulasi yang cukup besar, saya beli kembali. Misalnya tadinya di atas nyangkut 5 juta, saya beli kembali 10 juta kah atau 20 juta seperti itu. Nah, ini akan bisa menurunkan average yang lumayan. Tapi hati-hati ketika mau average down untuk saham yang saat ini trennya sedang turun, jangan lakukan itu. Karena kita belum tahu saham ini akan turun sampai berapa. Dan jika dia turun misalnya ke 3.500, Bapak Ibu beli, turun lagi 3.000 beli, 2.500 beli, itu akan bahaya sekali untuk keuangan atau kondisi modal Bapak Ibu. Jadi nyangkutnya makin lama makin besar. Jadi analisa baik-baik, LK-nya bagus, chartnya sudah menampakkan sideway dengan akumulasi besar, boleh dilakukan average. Ya, itu teknik untuk average. Tapi ya kembali lagi, kalau misalnya Bapak Ibu merasa sudah saatnya beli sekarang karena dia lagi di support, ya silakan beli. Tapi tetap lakukan analisa, lalu juga tentukan money manajemennya. Jadi trading plan-nya seperti apa. Jangan sampai ketika beli turun lagi panik lagi, tambah panik karena tambah besar kerugiannya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Ya, jadi perlu diingat. Ya, ini saya ulang-ulang terus nih setiap kali video gitu. Jadi hati-hati bahwa naik turun harga saham bukan news, laporan keuangan, rumor atau faktor eksternal. Jadi saham ini ya, Unilever ini sahamnya turun, ya memang karena laporan keuangannya yang kurang bagus gitu. Karena prospeknya kelihatannya mulai menurun. Tapi naik turunnya bukan karena laporan keuangannya yang kurang bagus, ya karena institusi saya lihat ya, tadi kita lihat asing ya, itu juga udah jualin saham-saham ini. Kekuatan penjualnya lebih banyak sehingga saham ini ditekan turun. Lalu kita juga tidak pernah tahu apa motivasi para pembeli dan penjual. Ya mungkin karena laporan keuangan jelek langsung dijual, bisa jadi. Atau ada motivasi lain, kita juga nggak tahu. Misalnya tadi ya, yang saya bilang 15% masyarakat. Bisa jadi ya, ini saya sampaikan bisa jadi gitu ya. Bisa jadi dibuat turun supaya masyarakatnya cut loss, buang barang. Ini memungkinkan ya. Jadi segala sesuatu itu mungkin saja sampai akhirnya di bawah harga yang rendah sekali itu akan di buyback sama Unilever itu sendiri. Dia akan buyback dan mungkin setelah itu dia akan go private. Kita juga nggak pernah tahu ya. Kalau saya melihat porsi masyarakat yang sangat kecil, bisa jadi peluangnya seperti itu. Jadi dia turunkan, ya masyarakatnya udah nggak tahan, ya sudah dia jual, dia cut loss, dia tampung gitu di bawah, dia tampung, mungkin setelah itu ya dia go private, atau mungkin setelah itu baru dia naikkan, kita juga nggak tahu karena masyarakat porsi hanya 15%. Lalu ya supaya untung tadi ini, ya ini biasa ya, kalau mau untung beli harga murah, jual ketika harga mahal. Jadi ketika harga itu turun, ya jangan beli. Jadi kayak Unilever ini saat ini sedang turun, jangan beli. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang trading short term, yang berani berspekulasi, ya bisa jadi mungkin dibeli sekarang karena lihat dia sudah disupport, nanti naik sekitar 5%, 10% langsung take profit, itu masih memungkinkan. Tapi saya juga nggak tahu, kalau dia break terus turun ya cut loss, itu resiko untuk trader short term gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, akhir video ini ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jadi saya sampaikan semua analisa yang saya lakukan di sini, ini disclaimer, ini adalah pendapat pribadi saya, belum tentu benar ya, karena setiap orang memandang ya bisa dari sisi yang berbeda gitu. Tapi ya saya memandang dari sisi saya, dari laporan keuangan, dari analisa teknikal terutama VPA-nya ya, volume price action ya, dan nanti suatu saat saya akan buat video khusus analisa menggunakan VPA ya, volume price action. Kenapa ini analisa sangat powerful? Jadi selama ini saya menggabungkan analisa FA, laporan keuangan, dan ketika saya mau masuk saya menggunakan analisa teknikal cukup dengan VPA ya, dengan menggunakan volume profile.
Oke, lalu ya do it with your own risk ya, lakukan dengan risiko Anda sendiri. Dunia saham itu dinamis, nggak ada yang pasti. Analisa TA sudah bagus, FA sudah bagus, harga tidak juga naik. Salah nggak? Ya enggak. Namanya saham, harga saham yang bisa naikin kan hanya apa tadi? Ini institusi punya dana banyak, dia bisa naikkan, dia berani HK, dia berani beli di harga yang lebih mahal. Jadi tidak ada yang salah ya, ya karena perspektif setiap orang berbeda. Mungkin dari institusi melihat, wah ini retailnya sangat banyak, kalau saya naikkan akan capek. Yang ada retailnya pada take profit semua gitu. Jadi diturunkan dulu, itu juga memungkinkan. Lalu saya harus apa nih gitu ya? Saran saya ya follow the trend ya, follow the market gitu. Kalau dia lagi turun ya udah kita wait and see. Kalau marketnya sudah uptrend gitu ya, tunggu dia retrace, kita beli. Jadi siapkan trading plan Bapak Ibu semua. Ya, even for the worst case ya, paling tidak sudah tahu ketika saya beli, harga saham saya turun, apa yang harus saya lakukan. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Salam cuan, sehat-sehat selalu. Terima kasih.